Suami bayaran. Jian, CLK Corp, gelar, sempurna, target, selalu tercapai. Tapi ada satu deadline yang tak bisa ia kuasai. Pernikahan, reputasi perusahaan, warisan keluarga. Semuanya bergantung pada ilusi stabilitas yang ia benci. Di sisi lain meja, ada Min Hao 32, seorang guru musik. Hidupnya diisi melodi, kelembutan, dan kemiskinan. Ia butuh uang. Ia menerima peran yang mustahil. Suami palsu dari wanita yang terbuat dari es. Kontrak disepakati, hanya peran, tanpa hati. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Saat Jian mendongak untuk mengukur aset barunya. Untuk pertama kali, ia melihat Min Hao, si pria. Bukan Min Hao, si aktor kontrak. Tatapan Min Hao, bukan tatapan penuh ambisi yang biasa ia hadapi. Tapi tatapan yang seolah melihat menembus armor mahalnya. Langsung ke luka tersembunyi. Melihat Jian, bukan CLK Corp, seperti kejutan, ketidaknyamanan, dan ketegangan emosional yang tak terduga. Kontrak telah ditandatangani, peran telah dimulai. Istri pura-pura, suami pura-pura. Mereka terikat oleh pasal-pasal tebal. Tapi ada satu hal yang tak tertulis di sana. Daya tarik tak terhindarkan dari dua jiwa yang bertolak belakang. Jian berjalan pergi. Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, langkah kakinya ragu. Kontrak itu adalah perisainya. Tapi tatapan Min Hao adalah melodi pertama yang memecah keheningan hatinya yang dingin. Malam baru saja dimulai. Dan cinta, si pelanggar kontrak paling ulung, baru saja mengetuk pintu mereka. Akankah mereka bertahan? Atau akankah musik hati menghancurkan setiap pasal yang telah mereka sepakati? Pesta tahunan K-Corp, panggung utama bagi Jian untuk memperkenalkan aset terbarunya. Suaminya, sorot mata kagum menyambut. Setiap bisikan memuji kesempurnaan pasangan ini. Sebuah topeng sempurna, sebuah sandiwara yang telah dimulai. Jian berdiri tegak, memancarkan aura es dan kekuasaan. Selamat malam, ucapnya singkat. Namun, di sampingnya, Min Hao pria yang hanya dibayar untuk berakting, menunjukkan kehangatan yang tak bisa dipalsukan. Min Hao, si guru musik sederhana dengan mudahnya mencairkan suasana. Tawa lepas terdengar. Para karyawan, yang biasanya takut mendekati Jian, kini merasa nyaman berbincang dengan suami barunya. Jian menyaksikan semua itu. Di balik senyum profesionalnya, ada getaran aneh yang mulai muncul. Mengapa? Mengapa mereka begitu mudah menerima pria bayaran ini? Pria yang tidak tahu apa-apa tentang strategi pasar. Tentang kerja kerasnya membangun kerajaan ini. Mengapa kehangatan palsunya ini lebih disukai daripada dirinya yang tulus dan dingin? Rasa jengkel itu bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam. Iri hati. Jian melihat Min Hao membantu seorang pelayan yang terjatuh. Dengan gestur yang begitu alami, begitu tulus. Bukan bagian dari peran, bukan bagian dari kontrak. Dan disitulah, di tengah keramaian, di balik senyum-senyum palsu, sebuah benih mulai tumbuh. Benih kagum yang disangkal, benih rasa iri yang membingungkan. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ini bukan bagian dari rencana, ini bukan bagian dari kontrak. Pesta ini adalah awal dari kekacauan emosional yang tak terduga. Dan Jian tahu, ia telah merekrut lebih dari sekadar suami pura-pura. Ia telah mengundang seorang pengacau hati. Pesta usai, topeng dilepas. Namun, Jian tak bisa melepaskan beban yang mengikatnya. Alkohol mengalir, memecah dinding pertahanan yang dibangunnya kokoh. Malam itu, di pentasnya yang megah, Jian bukan lagi CEO Jian. Ia hanyalah seorang wanita yang tenggelam dalam kepedihan. Kata-kata pedih keluar dari bibir Jian, mengalir seperti arbah. Hidupku hanya alat untuk bisnis keluarga, reputasi, kekuasaan. Ia berteriak, suaranya parau. Min Hao, si suami bayaran, mendengarkan, tanpa interupsi, tanpa penghakiman. Hanya keheningan yang mengizinkan kejujuran. Ruangan kembali sunyi, hanya diisi napas berat Jian. Lalu, Min Hao berbicara, bukan dengan nasihat CEO, bukan dengan logika bisnis,
melainkan dengan melodi empati yang begitu asing di telinga Ji Ian. Min Hao mengingatkan dengan suara pelan dan tegas, "Nona Ji Ian, Anda bukan sekadar reputasi. Anda seorang manusia dengan perasaan, dengan impian, dengan jiwa. Anda lebih dari sekadar nama di sebuah laporan keuangan." Kata-kata itu menembus pertahanan Ji Ian, menembus hati yang beku. Satu tetes air mata, lalu yang kedua. Tembok itu runtuh sepenuhnya. Ji Ian menangis untuk pertama kalinya. Ia membiarkan dirinya rapuh di hadapan seorang pria. Di hadapan Min Hao, si suami bayaran yang seharusnya hanya akting. Isakannya memilukan, melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul sendiri. Dalam pelukan sederhana itu, dalam tangisan yang tulus itu, kontrak mereka mulai retak. Batas antara peran dan perasaan memudar. Kejujuran hati telah menembus ilusi yang mereka bangun. Dan di malam yang mabuk itu, ikatan yang tak terduga dan jauh lebih kuat dari kertas bertuliskan perjanjian mulai terbentuk. Di tengah jadwal rapat yang padat, di antara tumpukan dokumen, Ji Ian menemukan sebuah oasis, pelajaran piano. Min Hao tidak lagi hanya suami kontrak, ia adalah gurunya. Ia mengajarkan Jian bahasa yang tak pernah ia fahami. Melodi, di balik setiap not yang ia mainkan, benteng Jian perlahan luluh. Min Hao mengingatkannya, hidup bukan hanya tentang angka di laporan keuangan, tapi juga ritme di hati. Untuk pertama kalinya sejak lama, Jian tersenyum. Bukan karena bisnis yang sukses, tapi karena kebahagiaan yang tulus. Namun, kedamaian adalah kemewahan yang tak bisa dibeli Jian. Di luar penthouse, di antara menara kaca K-Corp, bayangan hitam mulai bergerak. Dunia nyata, dunia kontrak dan kekuasaan, datang menagih. Keluarga tahu, mereka telah menemukan kebenaran kejam di balik sandiwara ini. Kontrak pernikahan, perjanjian rahasia, semua terbongkar. Senyum tulus yang baru, Jian temukan kini terancam dihancurkan oleh kenyataan yang dingin. Ayah Jian memberikan ultimatum. Hentikan sandiwara konyol ini, atau kau akan menghancurkan semua yang telah kita bangun. Reputasi K-Corp akan hancur, dan pria sederhana itu, Min Hao akan terseret bersamamu. Ancaman itu tidak hanya ditujukan pada karirnya, tapi pada kebahagiaan kecil yang baru ia genggam. Ji Ian harus memilih, kembali pada hidup yang dingin, yang aman secara finansial, atau memperjuangkan kehangatan yang baru ia rasakan. Dengan risiko menghancurkan semua, pilihan ini akan menghancurkan kontrak, tapi mungkin juga menghancurkan hatinya. Melodi kebebasan telah dimainkan, tapi kini ia harus menghadapi not penutup yang paling menyakitkan. Pilihan itu menusuknya lebih dalam dari pisau reputasi keluarga, warisan yang dipertaruhkan atau kehangatan yang baru ia rasakan di hati. Dunia bisnisnya menjerit, memintanya untuk kembali ke jalur yang aman. Namun, hati kecilnya yang kini mengenal melodi cinta, berbisik lain. Min Hao tahu, ia merasakan ketegangan itu. Mereka berdua tahu akhir dari kontrak ini sudah dekat. Jian tidak bisa melindunginya dari kemarahan keluarganya. Dan Min Hao, dengan segala kehangatannya, tak ingin Jian kehilangan segalanya karena dirinya. Sebuah perpisahan tak terucapkan mengambang di udara. Hari itu tiba, konferensi pers yang akan menentukan segalanya. Di hadapan ribuan pasang mata, di bawah sorotan kamera yang tak kenal ampun, Ji Ian berdiri. Ini bukan tentang bisnis, ini tentang kebenaran hatinya. Ji Ian menarik napas dalam-dalam. Ya, suaranya bergetar namun jelas. Awalnya, Min Hao adalah suami bayaran, sebuah kontrak. Tapi, ia bukan lagi pria bayaran. Ia adalah pria yang mengajariku arti kebahagiaan pria yang kutemukan. Kucintai. Suara gemuruh kejutan memenuhi ruangan. Skandal pecah, reputasi dipertaruhkan. Tapi di tengah kekacauan itu, Jian merasa bebas. Bebas dari belenggu keluarga, dari ekspektasi dunia yang dingin. Ia telah memilih, dan pilihannya adalah Min Hao. Dengan tangan Min Hao menggenggam erat tangannya, Jian melangkah keluar, meninggalkan masa lalu, meninggalkan belenggu cinta sejati. Mereka sadar, bukanlah kontrak yang ditandatangani di atas kertas, melainkan keberanian untuk memilih hati sendiri bahkan ketika dunia menentangnya. Melodi mereka kini adalah melodi kebebasan.